Baik, selamat pagi untuk kita semua. Acara pengimbangan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 dimulai. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD STF SDI Bau, yang saya hormati pula Ibu Des, dalam hal ini teman guru calon guru penggerak angkatan ke-10, Bapak Ibu guru, singkatnya semua kita yang hadir pada tempat ini. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Pada tempat yang pertama, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya perlu mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat, rahmat, kasih dan cintanya yang masih memperbolehkan kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan kita pagi hari ini tentu kita semua sudah tahu bahwa teman guru kita Ibu Lis sebagai calon guru penggerak untuk melakukan kegiatan pengimbasan budaya positif. Untuk itu saya juga tidak memperpanjang kata, langsung saja saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memandu acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Fakir yang sudah melakukan ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang Pak diberikan. Saya hormati teman-teman guru semua, teristimewa kepada Ibu calon guru penggerak yang berada di sekolah kita ini. Sebelumnya saya sampaikan lebih lanjut, saya minta semua kita aplaus dulu, tepuk tangan untuk Ibu kita ini. Di sekolah kita menjadi suatu kehormatan kita adalah kita mendapat teman guru kita ini, kita dapat dari seorang calon guru penggerak. Artinya dari kita cukup berbangga, dan oleh karena itu hari ini juga beliau ini mau melaksanakan materi, memberikan penjelasan kepada kita tentang budaya positif. Tentang budaya positif ini, kalau kita lihat hal-hal yang baik yang selama ini kita lakukan, kita tingkatkan terus. Dengan adanya ibu ini dapat memotivasi kita semua, dan motivasi kita semua agar semua kegiatan kita atau semua hal-hal yang baik yang dilakukan, baik itu secara gurunya, sebagai rekan kerjanya, kita semua saling mendukung. Oke, dan Ibu, saya tidak memperpanjang kata, saya juga mendukung apa yang Ibu lakukan, dan juga kepada teman-teman yang belum boleh juga bisa mengikuti kegiatan menjadi calon guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan kepada kita terkait dengan proses kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada calon guru penggerak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Impres Bau, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Impres Bau, izinkan saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif.
Bapak Ibu, minta maaf sebelumnya. Untuk budaya positif ini kita semua masing-masing pribadi sudah tahu. Di sini bukan bermaksud saya untuk menggurui Bapak Ibu, itu tidak. Maksudnya sama-sama kita melihat sejauh mana kita menerapkan diseminasi budaya positif, yang mana materi ini kami dapat melalui program calon guru penggerak. Yang pertama kita lihat tujuan pendidikan dulu Bapak Ibu. Menurut KHD Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita lihat apakah makna budaya positif. Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan selama ini di sekolah? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita lihat 7 konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita lihat sudah di atas. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita lihat apa makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Selama ini kita kata disiplin itu kita selalu mengakhiri dengan hukuman, Bapak Ibu. Padahal itu dikatakan oleh KD, disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak boleh digunakan sama sekali ke depannya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita. Kita lihat dulu, ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta kasih diterima. Yang kedua, kesenangan.
Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Berikut, kita lihat kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi, bertahan hidup misalnya kesehatan rumah dan makan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Berikut, penugasan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten. Yang berikut, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi. Yang berikut adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kita lihat di sini, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda harus lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar. Kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan. Yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja. Berikut kita lihat motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi eksternal berasal dari luar dan motivasi internal berasal dari dalam diri. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri individu. Peserta didik yang termotivasi secara intrinsik melakukan aktivitas belajar itu sendiri, bukan karena yang lain seperti ingin mendapat hadiah atau karena takut akan hukuman. Misalnya belajar hal berlaku karena menggapainya sebagai sesuatu yang menarik. Berikut kita lihat teori motivasi perilaku manusia. Kita lihat yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Kita lihat keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berikut kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal
yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Berikut, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita lihat peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau begitu keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju itu apa? Bapak Ibu, tanggung jawab ya. Oke, tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tetapi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah anak harus tanggung jawab. Berikut, dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinannya keselamatan menghormati orang lain. Berikut, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan atau nilai kebajikannya adalah kesehatan. Yang berikut, gunakan masker. Maka nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan terlari di kelas atau koridor. Maka keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Menyakitkan, dalam kurung hukuman yang dihukum. Yang kedua, bersifat mendadak. Yang ketiga, timbul rasa tidak nyaman, takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan atau tidak jujur, murid akan menjadi rendah diri. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensinya sesuatu yang telah disepakati bersama. Restitusinya kita lihat, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kita lihat berikut 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, pembuat orang merasa bersalah. Kita lihat dulu artinya apa itu pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pak Emile, guru akan bersuara, Ibu Linda, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Seperti kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, atau gimana jawabannya, atau kalau orang tua kamu tahu berbuat seperti ini, seperti itu bahasa. Yang kedua, Diana Gosen mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memendirikan murid? Atau bagaimana dan mengapa? 5 posisi kontrol guru. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun
maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Berikut membuat orang merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Berikut, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak, ibu atau teman saya atau murid merasa dikecewakan. 5 posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Berikut, sebagai manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita lihat, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi, yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sini kita lihat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini seperti apa? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kata-kata dalam menstabilkan sebuah identitas. Ada juga validasi tindakan yang salah. Maka di situ kita pakai, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan, kamu patut bangga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah validasi tindakan. Sedangkan menanyakan keyakinan, kata-kata yang kita bisa gunakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya. Nah, teman-teman, di sini ada contoh praktek segitiga restitusi. Tidak bisa baca di atas. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Di sini coba saya bisa minta 2 teman guru untuk maju untuk melakukan contoh praktik segitiga restitusi yang sudah ada di papan, yang sudah ada di depan. Ini tinggal saja Bapak dengan Ibu baca saja di atas ini, melakukan segitiga restitusi.
Bisa 2 orang guru. Jadi Pak Emil sebagai Pak Joko, Ibu Linda sebagai Mario ya, Mario dan Anu ya. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Selamat pagi Kakak Sebri. Pagi Ibu. Kira-kira pagi ini Kakak datang tidak mengenakan topi dengan dasi. Apakah topi dan dasi Kakak ketinggalan di rumah atau ada di dalam tas? Tidak Ibu, topi dan dasi saya ketinggalan Ibu. Oh iya, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan ini. Seperti Senin lalu teman kamu juga ada yang tidak mengenakan topi dengan dasi. Ya Ibu, saya takut dihukum berdiri di depan. Saya malu Ibu. Tidak apa-apa, kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Ya Ibu, betul. Saya bangun kesiangan, siap-siap terburu-buru berangkat ke sekolah. Saya lupa kalau hari ini ada upacara bendera. Nah, berarti Sebri sudah bagus, tidak terlambat datang ke sekolah. Artinya, cuma ketinggalan topi dengan dasi. Maka Sebri tadi pagi sudah tepat, yaitu cepat siap-siap diri datang ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kira-kira tindakan Sebri tidak pakai topi dengan dasi itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari kamu atau tidak? Ya Ibu, Selamat pagi Hendrika. Pagi Ibu, Hendrika sedang apa? saya sedang mengerjakan PR matematika. Kamu sedang mengerjakan PR matematika? Ya Ibu. Nah, coba sekarang kamu berdiri. Tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan ini. Dalam hal ini tidak mengerjakan PR. Kemarin teman kamu juga tidak mengerjakan PR IPA. Kamu melakukan kesalahan ini pasti punya alasan tersendiri kan? Ya Ibu, betul. Kemarin setelah pulang sekolah, saya ikut Ibu ke ladang. Saya tidak ingat lagi kalau ada tugas PR matematika yang diberikan oleh Ibu. Pagi-pagi saya bangun dan bergegas ke sekolah. Saya takut dihukum oleh Ibu. Nah, berarti Hendrika sudah bagus, tidak terlambat ke sekolah. Tetapi Hendrika lupa mengerjakan PR-nya. Maka Hendrika tadi pagi sudah tepat waktu datang ke sekolah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kira-kira tindakan Hendrika tidak mengerjakan PR itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari Hendrika atau tidak? Ya Ibu, saya melanggar. Baik, keyakinan kelas apa yang sudah Hendrika langgar? Tidak mengerjakan PR dan tidak disiplin. Nah, karena Hendrika tahu tidak mengerjakan PR itu penting atau tidak buat Hendrika? Penting Ibu. Oke, kalau merasa penting, kira-kira tindakannya apa yang Hendrika akan lakukan ke depannya? Saya akan membuatkan jadwal pelajaran pribadi di rumah Ibu supaya saya tetap ingat akan tugas-tugas yang diberikan. Bagus, kalau kamu sudah mengetahuinya,
kamu akan menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Saya akan menjadi orang yang disiplin waktu, mandiri, dan lebih bertanggung jawab. Oke, baiklah kalau seperti itu. Sekarang Hendrika boleh duduk dan siap untuk mengikuti pelajaran matematikanya ya. Baik, Bu, terima kasih. Nama saya Hendrika Hulamarang. Saya murid kelas 4 SD Ibo. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum oleh iblis. Karena saya tidak mengerjakan PR matematika, saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Ibu Lis. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Purnana. Saya siswa kelas 4 dari SD Ibo. Saya merasa senang karena tidak dihukum oleh iblis, karena saya tidak memakai topi dan dasi, dan saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Ibu Lis. Selamat siang. Kita menjalin kolaborasi. Itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan. Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi ya. Oke. Baik, terima kasih atas teman guru yang sudah melakukan contoh praktik segitiga restitusi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau kita di kelas atau kalau kita di sekolah mengalami persoalan, maka kita panggil murid dan kita melakukan segitiga restitusi itu. Kita coba untuk terapkan ke depannya. Jangan kita langsung memberikan hukuman. Itu berarti anak langsung down memang. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya, kita melakukan segitiga restitusi ke depannya. Sekian dari saya materi tentang diseminasi budaya positif yang saya terapkan pada kesempatan ini. Saya harapkan kita masing-masing guru ke depannya bisa menerapkan budaya positif di sekolah dan segitiga restitusi di masing-masing kelas kita ataupun di sekolah ini. Sekian dan terima kasih.